Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi biologi mengenai hereditas. Jadi yang pertama itu ada hukum Mendel, yaitu membahas genetika, ilmu yang mempelajari pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya. Percobaan hukum Mendel ini pertama kali dilakukan oleh George Johann Mendel dengan menggunakan kacang kapri sebagai objek penelitiannya selama 12 tahun. Yang pertama ada hukum Mendel 1. Dikenal sebagai hukum segregasi. Prinsip-prinsipnya yaitu sifat yang muncul pada F1 disebut sifat dominan, sedangkan yang tidak muncul disebut sifat yang resesif. Dan banyaknya individu yang muncul pada F2 antara yang dominan dan resesif memiliki perbandingan rata-rata 3:1. Setiap gamet akan mendapatkan gen yang telah memisah secara acak. Lalu induk dengan dua sifat berbeda menganut prinsip kombinasi secara bebas. Individu homozigot memiliki dua gamet yang sama, misalnya B besar dan B besar. Individu heterozigot memiliki dua gamet yang berbeda, misalnya B besar dan B kecil. Lalu ada yang kedua itu hukum Mendel 2, dikenal sebagai hukum asortasi atau hukum berpasangan secara bebas. Hukum Mendel 2 ini hanya berlaku untuk gen yang letaknya berjauhan dan tidak berlaku untuk persilangan monohibrid. Banyaknya individu pada hukum Mendel 2 ini yang muncul pada F2 adalah 9:3:3:1. Macam gamet dan macam fenotip dari persilangan. Yang pertama ada persilangan resiprok, yaitu persilangan yang tidak mempersoalkan jenis kelamin. Lalu ada backcross dan test cross. Backcross itu artinya mengawinkan F1 dengan salah satu induknya. Sedangkan test cross yaitu mengawinkan suatu individu hasil persilangan dengan salah satu induknya yang homozigot resesif. Penyimpangan semu hukum Mendel, yaitu munculnya perbandingan yang tidak sesuai dengan hukum Mendel. Yang pertama ada epistasis, yaitu gen yang menutupi atau menghalangi, sedangkan di hipostasis itu adalah gen yang tertutupi atau dihalangi. Hasil perbandingannya yaitu 12:3:1. Lalu ada kriptomery, yaitu adanya faktor tersembunyi yang akan muncul pada fenotip jika dua faktor dominan bertemu. Perbandingannya yaitu 9:3:4. Lalu ada polimery, yaitu peristiwa munculnya suatu sifat pada hasil persilangan heterozigot karena adanya pengaruh gen lain. Perbandingannya yaitu 15:1. Pautan gen, pindah silang, dan gagal berpisah. Yang pertama kita bahas pautan gen, yaitu gen-gen yang berpautan satu sama lain dan tidak memisah pada saat meiosis. Pautan gen tergantung pada jumlah pasangan kromosom dan panjang kromosom. Makin panjang kromosom, maka makin banyak gen yang berpautan. Pindah silang terjadi pada saat pembagian kromosom. Pindah silang terjadi pada gen-gen yang berjauhan dan dapat memisahkan pautan pada sembarang titik di sepanjang kromosom. Besarnya kemungkinan pindah silang berbanding lurus dengan jarak kedua gen. Ini merupakan contoh dari gambar pindah silang. Lalu ada gagal berpisah. Pasangan kromosom pada meiosis 1 maupun meiosis 2 dapat mengalami gagal berpisah. Setelah meiosis selesai akan dihasilkan sel anak yang berbeda set kromosomnya. Ada sel anak yang kelebihan kromosom dan ada juga yang tidak kebagian kromosom. Lalu ada gen-gen dekat berpautan, gen-gen jauh berpisahan. Gen-gen berpautan selalu hadir bersama di dalam sel gamet.
Pindah silang menimbulkan rekombinasi kromatid pada kromosom homolog. Gagal berpisah terjadi apabila dua kromosom saling berbelit sehingga sulit memisah pada meiosis. Penentuan jenis kelamin. Yang pertama ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu dibagi menjadi internal, misalnya kondisi dalam sitoplasma, dan eksternal, misalnya kondisi suhu lingkungan yang menentukan jenis kelamin penyu. Jika telur berada di tempat panas, maka telur menetas menjadi betina. Lalu ada faktor hormon. Hormon berperan dalam penentuan jenis kelamin. Lalu ada kromosom seks, menentukan jenis kelamin, misalnya kromosom XX untuk jenis kelamin perempuan, sedangkan kromosom XY untuk jenis kelamin laki-laki. Lalu ada ploidi. Ploidi itu adalah jumlah set kromosom dalam genom. Misalnya pada lebah, jenis kelamin ditentukan oleh ploidi. Lalu ada gen terpaut pada kromosom X. Yang pertama ada hemofilia, yaitu penyakit yang menyebabkan darah tidak dapat membuka. Lalu ada buta warna, terdapat pada kromosom X non-homolog dan bersifat resesif, dan banyak diderita oleh laki-laki. Lalu ada gen letal, adalah gen yang dapat menimbulkan kematian. Dibedakan menjadi gen letal resesif dan letal dominan. Letal resesif, individunya akan mati jika mempunyai gen homozigot resesif, contohnya tumbuhan albino. Ukurannya kecil dan jumlahnya banyak dibandingkan orang normal. Lalu ada hereditas pada manusia. Sifat-sifat yang menurun. Sifat fisik artinya sifat badan yang tampak, misalnya bentuk hidung dan bibir. Penyakit menurun. Yang pertama ada albino. Albino itu tidak memiliki pigmen warna melanin karena tidak dapat menghasilkan enzim pembentuk melanin. Jadi seluruh bagian tubuhnya itu berwarna putih. Lalu ada buta warna. Lalu ada gangguan mental, disebabkan kerusakan saraf karena kadar asam fenilpirufat di dalam darah tinggi. Lalu ada anodontia, yaitu tidak memiliki gen penumbuh gigi. Brachydactyl, yaitu cacat jari-jari memendek. Syndaktili, yaitu jari-jari saling mengikat. Polydactyly, jumlah jari lebih. Lalu ada cara-cara menghindari penyakit menurun. Yang pertama, melakukan medical genetik, yaitu pemeriksaan kelainan genetik. Tahapannya itu ada pemeriksaan silsilah keluarga, lalu ada tes laboratorium dan uji klinis. Golongan darah pada manusia. Yang pertama ada golongan darah ABO. Menurut Karl Landsteiner, golongan darah manusia dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu A, B, AB, dan O. Penggolongan berdasarkan ada tidaknya antigen dan antibodi di dalam darah. Gen-gen penentu golongan darah diberi simbol I, singkatan dari isohemaglutinogen, sehingga alel-alelnya disimbolkan dengan I pangkat A, I pangkat B, dan I pangkat O. Golongan darah MN, dasar penggolongannya adalah adanya antigen di dalam sel darah merah. Golongan darah rhesus, pertama kali ditemukan di dalam eritrosit monyet rhesus. Jika orang mempunyai antigen RH di permukaan eritrositnya, digolongkan RH+. Orang RH+ tidak dapat membentuk antibodi yang melawan antigen RH. Jika tidak memiliki antigen RH di permukaan eritrositnya,
digolongkan RH-. Orang RH- dapat membentuk antibodi yang melawan antigen RH. Mekanisme perbaikan mutu genetik. Yang pertama ada seleksi. Seleksi dilakukan untuk mencari keturunan tanaman atau ternak yang memiliki karakter unggul, misalnya dalam hal produksi dan mutu. Seleksi untuk mendapatkan sifat dasar yang baik dan cocok dengan lingkungannya sehingga menguntungkan. Seleksi genotip yang dilakukan meliputi sifat-sifat. Yang pertama ada tahan terhadap perubahan iklim, yang kedua ada tahan serangan hama dan penyakit, lalu ada tubuh tumbuhan kokoh, masa berbunga dan berbuah pendek, waktu pematangan buah panjang agar diperoleh buah yang besar, dipilih hewan yang pedaging yang gemuk, dipilih hewan petelur yang banyak telurnya, lalu dipilih tumbuhan berbuah manis, enak, bergizi, dan lebat. Seleksi dilakukan dengan beberapa tahap yang pertama itu adalah memilih bibit unggul, mencari lingkungan yang paling sesuai dan ekonomis, mengawinkan hewan atau tumbuhan yang bersifat unggul, melakukan mutasi buatan, memilih hasil breeding yang paling ideal dan sesuai dengan lingkungan tertentu, lalu menyebarkan bibit unggul yang dihasilkan ke masyarakat. Lalu ada penyilangan atau breeding, merupakan upaya perbaikan mutu genetik yang tak terpisahkan. Tujuannya itu untuk mendapatkan sifat-sifat unggul yang menyatu dan memperoleh individu homozigot agar nantinya tidak mengadakan pemisahan sifat lagi. Individu homozigot akan menghasilkan keturunan tetap. Mutasi buatan, yaitu mutasi yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan sifat yang menguntungkan. Misalnya, menyimpan dalam waktu lama, contohnya biji yang disimpan lama. Lalu ada mengubah suhu mendadak, contohnya menaikkan suhu mendadak pada tanaman bunga. Melakukan radiasi sinar X dan memberikan kolkisin yang dapat menghentikan pembelahan sel pada metafase akhir. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.